Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan ini tuh saya mau siap-siap karena hari ini saya mau berangkat ke rumah Ua bersama Bibi, Mama, dan juga yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini saya ceritanya nih sudah mandi, sudah ganti baju, sudah beres-beres di rumah juga, tapi belum masak dan juga jemur pakaian ya teman-teman. Nah insya Allah nanti kalau ada waktu setelah pulangnya dari rumah Ua, nanti saya akan kerjakan. Oh ya, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua itu pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, hari ini itu 7 harinya almarhum Ua meninggal. Dan hari ini pula saya itu mau ke rumah Ua ya teman-teman, bersama dengan keluarga saya. Karena di rumah Ua kita itu sudah pada janjian dari jauh yang dekat, pokoknya semuanya itu berkumpul di rumah Ua ya teman-teman. Jadi kita akan bertemu di sana. Nah saya itu nggak bawa si kakak ataupun si adik karena mereka pada sekolah ya. Jadi saya berangkatnya sendiri aja, dan nanti kalau pulang mah insya Allah mereka itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah singkat ceritanya ini tuh saya sudah berangkat aja bersama Bibi, Mama, dan itu pun ada uak-uak juga ya, yang lainnya udah pada di depan gitu ya. Nah singkat ceritanya juga di sini tuh saya sudah pulang ke rumah, dan mohon maaf apabila pas di rumah Ua saya tidak record karena privasi juga ya teman-teman, gak enak lah ya kalau semuanya itu direkam. Nah ini tuh ada berkat juga. Nah untuk berkatnya saya simpan dulu. Nah di sini juga saya beli karedok ya teman-teman, atau gado-gado, dan di sini tuh gado-gadonya saya mau buka dulu ya, unboxing dulu, karena di sini si Ade udah nggak sabar pengen makan katanya, dan dia tuh lumayan suka sama karedok karena karedok ini tidak terlalu pedas. Dan untuk karedok ini atau gado-gadonya saya bagi dua aja, untuk si kakak dan juga si adek ya teman-teman. Dan si adek itu mau makan pakai nasi, apapun itu pakai nasi nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Dan ini si adek lagi makan, pokoknya lahap banget karena dia itu benar-benar lapar ya teman-teman sepulang dari sekolah dinia. Sambil si Ade makan, di sini saya mau lanjut untuk berkegiatan lagi ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau jemur-jemur dulu pakaian. Ya lumayan lah ya untuk mengeringkan, walaupun tidak terlalu kering. Insya Allah besoknya bisa dijemur lagi ya teman-teman. Nah di sini tuh jemurannya lumayan, maksud saya cuciannya lumayan banyak ya. Karena ini 2 kali nyuci. Yang pertama itu pakaian campuran, dan yang keduanya itu pakaian Pak suami khusus ya teman-teman. Dan di sini tuh yang terlebih dahulu yang saya jemur yaitu pakaian Pak suami, karena nyucinya itu paling akhir dan disimpannya itu paling atas. Dan ini tuh pakaian-pakaian wajib kering ya teman-teman, karena bukan apa-apa, Pak suami itu mau berangkat lagi insya Allah ya teman-teman. Sebenarnya tadi tuh pas di rumah Ua benar-benar ramai banget ya teman-teman. Rasa kangen sama keluarga yang lainnya itu benar-benar masih ada. Tapi apalah daya, yang namanya sudah berkeluarga itu benar-benar punya tanggung jawab ya. Jadi kita itu nggak bisa semaunya aja gitu ya untuk bepergian ataupun bercengkrama dengan yang lainnya. Bukannya nggak mau ya teman-teman, tapi saya juga cemas ya nantinya itu si kakak, si adik pasti pulang sekolah itu lapar, haus ya teman-teman. Kalau haus sih bisa ngambil minum. Nah kalau makan kan harus ada teman nasi ya. Oh iya, itu Pak suami mau pergi ke kebun ya teman-teman. Di sini saya lanjut aja untuk beres-beres. Mungkin teman-teman bertanya, kalau saya agak lama pun anak-anak ada Pak suami. Nah Pak suami itu punya kesibukan sendiri yang pastinya itu nggak selalu di rumah. Pak suami itu suka nyangkul gitu ya, karena bikin petakan untuk tanaman gitu. Jadi saya itu benar-benar bertugas untuk di rumah ya teman-teman. Ya walaupun Pak suami mengizinkan, tapi di sini tuh saya sadar diri ya, kewajiban saya itu banyak ya teman-teman. Walaupun si kakak, si adik udah agak besar, tapi kecemasan seorang ibu itu gak bisa ya teman-teman untuk dibohongi.
Nah teman-teman, pas nonton video sederhana saya ini lagi pada apa nih? Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosen ya ngelihat saya itu beraktivitas di rumah yang sederhana ini. Dan yang pastinya semoga bermanfaat dan juga menghibur ya teman-teman, amin. Nah alhamdulillah untuk menjemur-jemur pakaiannya sudah hampir selesai nih teman-teman. Tinggal ngalih-ngalihin aja, ini tuh ada kaos kaki yang belum dijemur ya. Jadi saya pindahin dulu nih celana si Ade ke bawah ya biar cepet gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh sebelum masuk ke rumah saya ambilin dulu sampah-sampah beberapa biji ini biar sekalian ke belakang saya langsung buang aja ya. Nah setelah jemur pakaian di sini saya lanjut untuk ngebersihin dulu piring-piring yang sudah kering ya teman-teman. Di sini tuh udah dari kemarin tapi belum diberesin juga, alhasil yang di wadah pun udah kepake lagi nggak apa-apa, tapi lah ya walaupun sedikit untuk yang dibereskan saya tetap record ya teman-teman biar nambah-nambah durasi gitu ya, karena sama-sama kegiatan saya juga kan. Setelah menata piring di rak piring, di sini saya mau lanjut untuk masak ya teman-teman. Seperti biasa masakan saya itu simpel-simpel aja. Dan di sini saya mau tumis bawang putih sampai harum. Lanjut lagi untuk menumis bawang merahnya ya teman-teman. Di sini tuh untuk numis-numis yang pastinya itu saya satu persatu aja sampai bawang merah dan bawang putihnya harum. Nah kalau tomat itu belakangan ya teman-teman. Nah di sini lanjut lagi saya masukin tahu, dan ini tuh tahunya udah digoreng. Tadi pas ngegoreng tahunya saya tidak record ya teman-teman, mohon maaf. Nah untuk airnya sedikit aja biar cepat ya teman-teman. Di sini tuh saya lanjut lagi untuk masukin bumbu kaldu ayam, gula pasir dan juga kecapnya. Mohon maaf apabila kecap masih itu ya teman-teman, karena di kang sayurnya cuman ada itu. Nah tanpa pakai lama di sini tuh tahunya sudah agak menyurut sedikit karena tahunya juga udah mateng, tinggal diicip-icip aja. Setelah rasanya pas, ini lanjut aja saya mau salin di wadah ya teman-teman. Teman-teman pada masak apa nih hari ini? Silahkan tulis-tulis ya di kolom komentar, barangkali ada referensi untuk saya ke depannya. Nah dilanjut lagi nih masakan selanjutnya, dan di sini tuh saya mau bikin bakwan. Kemarin tuh bakwan sayuran dan sekarang bakwan jagung ya teman-teman. Nah di sini bakwan jagungnya juga sudah saya adoni. Jadi kemarin juga udah pada tahu ya cara mengadoni saya masih simpel-simpel aja gitu. Karena yang pastinya semua teman-teman pasti udah pada bisa dan jago-jago gitu ya kalau bikin bakwan. Nah di sini untuk bakwan jagungnya saya hanya pakai jagung dan juga daun bawangnya. Untuk bumbu-bumbunya saya hanya pakai kaldu ayam aja ya teman-teman. Dan di sini saya juga pakai cabai rawit 2 biji aja biar agak pedas sedikit karena saya tidak punya lada bubuk. Nah untuk menggoreng bakwannya sengaja banget agak garing seperti ini karena ada Pak Suami. Karena Pak Suami itu suka banget dengan gorengan yang agak garing seperti ini. Untuk beberapa hari ini agak keseringan bikin bakwan ya teman-teman, lagi senang-senangnya. Tapi di sini tuh saya bikinnya juga dalam porsi-porsi sedang-sedang aja karena di rumah itu ada 4 orang dan 4-4-nya itu termasuk normal ya teman-teman cara makannya. Jadi saya agak banyakin aja karena untuk satu kali makan aja misalnya nih untuk satu orang 3 biji aja atau 2 biji aja gitu ya, itu tuh udah 8 biji gitu teman-teman. Jadi di sini langsung aja saya banyakin bikinnya biar nanti pas mau makan sore itu tuh tinggal angetin aja ya, jadi nggak terlalu nunggu lama. Tapi saya yakin banget bakwan ini nggak bakalan nyisa ya teman-teman, karena suka banget juga dipakai camilannya, jadi abisnya itu nggak nentu ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini sudah selesai. Ada bakwan jagung dan juga tahu kecap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Oke, yang pastinya selesai masak-masak di sini tuh saya udah beresin dapurnya, dan setelah kinclong ini saya lanjut untuk nyuci piring ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila pas ngebersihin dapurnya itu saya nggak record karena takutnya itu keseringan ya teman-teman. Yang pastinya dapur selesai masak pasti saya bersihkan langsung karena bukan apa-apa selain minyakan kotor itu tuh benar-benar nggak enak banget ya teman-teman kalau ditinggal. Secara kalau sudah bersih semuanya itu tuh benar-benar tenang banget gitu ya, nantinya itu pas kita mau beraktivitas lagi di dapur semuanya itu sudah pada bersih.
Jangan salfok juga sama cucian piring saya yang benar-benar suka menumpuk karena semuanya ada di rumah. Yang pastinya itu cucian gak bakalan kosong ya. Dan alhamdulillahnya untuk airnya itu mengalir normal ya teman-teman, walaupun semalam itu udah hujan, tapi alhamdulillah nggak mampet kayaknya nih. Jadi saya berkesempatan untuk beres-beres ya teman-teman, karena tanpa air itu tuh nggak ada atau nggak bisa beraktivitas yang lain, karena benar-benar ya nyuci pakai air, nyuci piring, nyuci baju, ngepel semuanya itu pakai air. Apalagi kalau mandi dan lain sebagainya itu benar-benar air itu nomor satu ya teman-teman. Dan posisinya di sini tuh si kakak si Ade udah ada yang makan, ada yang belum. Kalau saya mah belum ya teman-teman. Di sini tuh saya mau beresin dulu semua pekerjaan saya biar nantinya itu tenang ya. Lagian saya juga belum lapar-lapar amat, jadi saya mau kerjakan dulu semuanya. Kalau udah lapar mah saya juga suka tunda dulu, makan dulu ya teman-teman, sebelum direkam-rekam gitu biar tetap fit badannya. Jadi kan kalau nunda-nunda lapar itu kan gak baik juga ya buat kesehatan, menimbulkan mah atau apa gitulah ya, bikin kambuh. Apalagi saya juga dulu mah pernah punya penyakit mah yang pastinya itu gak enak banget ya teman-teman. Ulu hati itu perih banget ya kalau diisi, apalagi kalau lapar itu tuh perihnya nggak ada duanya ya teman-teman. Jadi saya di sini tuh benar-benar menjaga kesehatan saya. Kalau lapar mah pasti saya juga langsung makan walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya kalau untuk menjaga pola makanan jarang banget kambuh ya teman-teman, merasa mah itu. Karena rasa mah itu timbul dari berawal kita itu nunda-nunda lapar ya. Kalau puasa kan mending, itu tuh bikin sehat ya kan. Kalau seperti ini mah puasa enggak, nahan lapar iya, itu tuh benar-benar jadi penyakit. Nah kalau puasa mah kan bikin sehat, itu tuh kan teratur. Sahur kita makan, maghrib kita berbuka, itu tuh benar-benar teratur. Nah kalau menunda-nunda makan karena lapar itu tuh benar-benar bisa jadi penyakit. Itu tuh sih yang saya rasakan ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang berpengalaman dalam penyakit mah atau apa, itu tuh silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Maka dari itu saya tuh suka gercep untuk masak nasi dan juga masak-masak ya teman-teman, karena biar nantinya itu keluarga saya lapar tinggal makan, karena kalau nahan lapar itu benar-benar menyiksa. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.